Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasta Aprilian dengan NIM 20240501011012. Saya dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas SIE semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi 1 sampai materi 5 untuk mata kuliah bisnis digital yang dibimbing oleh Ibu Dewi Inayatul Sakinah, SEME. Saya mulai saja langsung dari materi pertama, yaitu konsep teori dan bisnis digital. Materi pertama membahas tentang disruptive innovation. Disruptive innovation yaitu inovasi yang awalnya sederhana tetapi mampu menggantikan pelaku dominan dalam industri dengan menawarkan solusi yang lebih efisien, lebih murah, dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contoh nyata bisa kita lihat pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab yang menggantikan ojek pangkalan dan taksi konvensional. Lalu ada contoh lainnya juga pada sektor media, di mana Netflix dan Spotify menggantikan TV kabel dan CD fisik. Selanjutnya materi juga membahas tentang konsep creative destruction yang diperkenalkan oleh beliau Joseph Schumpeter pada tahun 1942. Menurut beliau, kapitalisme bergerak secara dinamis melalui proses penghancuran dan penciptaan. Inovasi baru akan muncul dan merombak cara lama. Proses ini justru mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang lebih produktif dan kreatif. Materi berikutnya adalah sustaining innovation, yaitu inovasi yang berfokus pada peningkatan produk atau layanan yang sudah ada. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah mapan untuk menjaga kepuasan pelanggan serta mempertahankan posisi mereka di pasar. Terakhir, terdapat hubungan antara creative destruction dan sustaining innovation. Creative destruction melahirkan inovasi besar yang menggantikan sistem lama, sementara sustaining innovation memastikan inovasi tersebut terus berkembang. Tanpa sustaining innovation, inovasi besar tidak akan bertahan, dan inovasi radikal perusahaan bisa kalah oleh produk baru yang lebih unggul. Baik, kesimpulannya adalah destructive innovation, creative destruction, dan sustaining innovation adalah tiga konsep yang membentuk dinamika ekonomi digital. Disruptive innovation menciptakan perusahaan besar, creative destruction menggantikan sistem lama, dan sustaining innovation menjaga keberlanjutan inovasi. Ketiganya membuat bisnis lebih adaptif dan kompetitif di era digital. Demikian dari saya penjelasan untuk materi 1. Berlanjut ke materi kedua, yaitu inovasi kewirausahaan berbasis digital. Inovasi berarti menghadirkan ide, produk, atau layanan baru yang memberi nilai lebih. Wirausahawan perlu berpikir kreatif dan agile, cepat belajar dan cepat memperbaiki. Contoh inovasi digital yaitu Gojek yang berubah menjadi super app, Tokopedia yang mendukung UMKM, serta UMKM lokal yang naik kelas berkat digital marketing. Era digital membuka peluang besar seperti pasar global, pemasaran mudah, dan lahirnya produk berbasis teknologi. Namun, ada tantangan seperti persaingan global dan risiko keamanan data. Transformasi digital juga membuat pemasaran beralih ke media sosial yang lebih cepat dan interaktif. Selanjutnya, materi ketiga yaitu lingkungan bisnis digital. Perkembangan bisnis digital terjadi melalui beberapa fase, yaitu yang pertama era awal digital yang terjadi pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Awal penggunaan internet dan komputer untuk bisnis, Amazon dan eBay menjadi pelopor e-commerce global. Yang kedua, era media sosial pada tahun 2000 sampai 2010. Facebook, YouTube, dan seperti Twitter mengubah pola komunikasi bisnis. Di Indonesia muncul marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Lalu di era digital terintegrasi seperti teknologi AI, Big Data, IoT, dan blockchain menciptakan model bisnis baru seperti vintage dan edutech. Teknologi menjadi fondasi utama yang mempermudah layanan seperti e-wallet dan penggunaan Big Data.
Namun, risiko seperti keamanan dan privasi membuat regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan. Inovasi menjadi kunci sukses bisnis digital, dengan contoh Gojek, Tokopedia, Vintage, dan platform pendidikan seperti Ruang Guru. Bisnis digital memberi dampak ekonomi positif, tapi juga membawa tantangan seperti ketimpangan digital dan ancaman otomatisasi. Masuk masuk ke materi keempat, yaitu infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur di sini mencakup fasilitas yang mendukung bisnis online tersebut, yaitu yang pertama seperti teknologi internet. Yang kedua ada layanan hosting provider untuk menjalankan website dan aplikasi, serta media sosial sebagai sarana promosi dan interaksi. Ketiga komponen ini menjadi fondasi penting bagi digitalpreneur dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi. Lalu terakhir materi kelima, yaitu pasar untuk perdagangan digital. Pasar konsumen digital memungkinkan transaksi penjual dan pembeli dilakukan secara online tanpa batas ruang dan waktu. Pada tahun 2024, lebih dari 80% pengguna internet Indonesia sudah berbelanja online. Pembelian dilakukan melalui proses pencarian, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Keuntungannya adalah praktis dan banyak pilihan, namun ada risiko seperti penipuan dan masalah privasi. Karena itu, regulasi seperti Undang-Undang ITE dan juga PPPMSE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diterapkan untuk menjaga keamanan transaksi dan melindungi konsumen. Baik, demikian rangkuman materi 1 sampai 5 untuk mata kuliah bisnis digital. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.